Sobat akuntansi, dimanapun Anda berada, salam hebat luar biasa. Topik kali ini kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Oke, Sobat akuntansi, pada kesempatan ini kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu persamaan yang menunjukkan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya, jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Dengan demikian, maka rumus untuk persamaan dasar akuntansinya adalah aktiva sama dengan pasiva. Ya, untuk aktiva ini biasa disebut dengan harta atau aset, sedangkan pasiva ini terdiri dari utang dan modal. Kemudian dari rumus ini bisa kita turunkan rumusnya menjadi aset sama dengan utang dan modal. Inilah komponen yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Adapun penjelasannya, untuk aset ini adalah kekayaan perusahaan yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan di dalam operasional perusahaan. Utang, kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan modal ini setoran investasi pemilik ke dalam perusahaan. Oke, untuk lebih jelasnya sudah kami siapkan contoh transaksi yang akan kita terapkan pada persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum itu, saya sarankan ke teman-teman untuk menonton video saya sebelumnya pada siklus akuntansi perusahaan jasa terkait dengan bukti transaksi. Oke teman-teman, sedikit saya jelaskan secara singkat terkait dengan bukti transaksi atau transaksi, ya. Bahwa transaksi ini bisa dilakukan secara tunai, juga bisa dilakukan secara kredit. Untuk transaksi yang dilakukan secara tunai, kita kategorikan ke dalam penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Tergantung nanti transaksinya bagaimana, apakah menerima uang atau mengeluarkan uang. Kemudian transaksi yang dilakukan secara kredit kita kategorikan ke dalam pembelian maupun pendapatan. Ya, tergantung nanti transaksinya, apakah kita membeli atau justru menerima penghasilan begitu. Oke sobat akuntansi, silakan dilihat slide-nya. Ini ada tabel yang dinamakan dengan tabelaris persamaan dasar akuntansi. Ya, ini juga ada contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa Mariono Servis Mobil di bulan April tahun 2019. Transaksi inilah nanti akan kita analisis, kemudian kita terapkan pada persamaan dasar akuntansinya. Oke teman-teman, untuk yang pertama, pada tanggal 1 April, Mariono menyetor uang tunai ke perusahaan sebagai investasi awal pemilik perusahaan sebesar 60.000. Ya, setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 1 April ini adalah transaksi tunai. Dia masuk ke dalam kategori penerimaan kas. Berapa kas yang kita terima? Sebesar 60.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 60.000. Ya, 60.000 ini dari mana? Yaitu dari modal pemilik yang disetorkan kepada perusahaan. Maka kita masukkan ke dalam kolom modal sebesar 60.000. Setelah itu kita isi kolom keterangan dengan nama akun, yaitu modal awal. Perlu dipahami teman-teman, ketika kolom modal diisi maka keterangan diisi. Namun ketika kolom modal tidak diisi, maka keterangan pun juga tidak diisi, ya. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 April Mariono membayar sewa bengkel untuk bulan April 2019 sebesar 1.000. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 3 April merupakan transaksi tunai, dia masuk ke dalam kategori pengeluaran kas. Berapa kas yang dikeluarkan? Yaitu sebesar 1.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 1.000. Ingat teman-teman, ketika kas berkurang atau
kas keluar maka ditandai dengan buka kurung begitu ya, atau bisa juga ditandai dengan min. Kemudian kas berkurang 1.000 untuk apa? Yaitu untuk membayar sewa. Karena sewa tidak ada kolomnya, maka kita letakkan pada kolom modal sebesar 1.000 ya. Diingatkan kembali, ketika kolom modal diisi maka keterangan juga diisi. Keterangannya adalah beban sewa. Ketika ada transaksi membayar listrik maka keterangannya beban listrik. Ketika ada transaksi membayar gaji berarti keterangannya juga beban gaji. Seperti itu ya. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing kolom ya. Walaupun sebetulnya untuk penjumlahan bisa dilakukan ketika transaksi semuanya sudah dimasukkan. Namun untuk contoh ini, setiap ada transaksi langsung kita jumlahkan. Dimulai dari kolom kas, yaitu 60.000 dikurangi 1.000, maka saldonya 59.000. Kemudian modal 60.000 dikurangi 1.000, hasilnya 59.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 April dibeli peralatan secara kredit sebesar 30.000. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 7 April ini merupakan transaksi kredit, dia masuk ke dalam kategori pembelian. Membeli apa? Yaitu membeli peralatan seharga 30.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom peralatan sebesar 30.000. Oke, kita membeli peralatan sebesar 30.000 tetapi tidak mengeluarkan uang. Berarti kita membelinya dengan cara ngutang. Maka masuk ke dalam kolom utang sebesar 30.000. Adapun keterangan tidak perlu diisi karena modal tidak diisi, begitu ya. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Kalau tidak ada transaksi kita diturunkan ya, seperti di kolom kas kita turunkan 59.000. Peralatan atau transaksi 30.000 ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada 30.000. Kemudian utang juga 30.000, modal kita turunkan menjadi 59.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 April dibeli perlengkapan bengkel seharga 5.000. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 15 April ini merupakan transaksi tunai. Ingat ya teman-teman, ketika ada transaksi yang tidak menjelaskan kredit atau tunai, maka kita anggap bahwa transaksi tersebut adalah transaksi tunai. Seperti di tanggal 15 April ini merupakan transaksi tunai. Dia masuk ke dalam kategori pengeluaran kas. Kas keluar sebesar berapa? 5.000. Ya, maka kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 5.000. Ya, jangan lupa diberi tanda kurung. Kas keluar 5.000 untuk apa? Yaitu untuk membeli perlengkapan. Kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan sebesar 5.000. Ya, yang tadinya kita nggak punya perlengkapan, setelah kita beli kita punya perlengkapan sebesar 5.000. Selanjutnya kita saldo. 59.000 dikurangi 5.000 sebesar 54.000. Kemudian perlengkapan ya 5.000, peralatan 30.000, utang 30.000 dan modal 59.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 18 April Mariono Servis Mobil menerima pembayaran sebesar 10.000 untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 18 April ini merupakan transaksi tunai, dia masuk ke dalam kategori penerimaan kas. Kita menerima kas berapa? Yaitu sebesar 10.000.
maka kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 10.000 ya. 10.000 ini dari mana? Dari pendapatan. Karena akun pendapatan belum ada kolomnya, maka kita masukkan ke dalam kolom modal sebesar 10.000. Oke, ingatkan kembali bahwa ketika modal diisi maka keterangan juga diisi. Ya, keterangannya adalah pendapatan jasa. Selanjutnya, pada tanggal 20 April dibayar beban listrik sebesar 450. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 20 April ini merupakan transaksi tunai. Dia masuk ke dalam kategori pengeluaran kas. Kas keluar berapa? Sebesar 450. Kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 450 ya. Kas keluar 450 untuk apa? Yaitu untuk membayar listrik. Ya, karena listrik ini belum ada akunnya, maka kita masukkan ke dalam kolom modal sebesar 450. Ya, jangan lupa diberi tanda kurung karena berkurang. Kemudian keterangan diisi yaitu beban listrik. Ini nama akunnya ya, beban listrik. Transaksi berikutnya, pada tanggal 23 April diselesaikan pekerjaan ganti oli dan servis mobil pelanggan sebesar 2.000. Diterima pembayaran 1.500 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Oke, setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 23 April ini merupakan transaksi kredit. Dia masuk ke dalam kategori pendapatan. Berapa total pendapatannya? Yaitu sebesar 2.000. Ya, karena akun pendapatan belum ada di tabel, maka kita masukkan ke dalam kolom modal sebesar 2.000. Ya, keterangannya adalah pendapatan jasa. Pendapatan kita sebesar 2.000, namun kita baru nerima uang sebesar 1.500, maka kita masukkan 1.500 ke dalam kolom kas, gitu ya. Pendapatan 2.000, tetapi baru menerima uang 1.500, maka sisa 500. 500-nya ini menjadi piutang kita, maka masuk ke dalam kolom piutang. Berikutnya, pada tanggal 25 April membeli perlengkapan bengkel dari toko Fajar sebesar 5.000 secara kredit. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 25 April ini merupakan transaksi kredit. Dia masuk ke dalam kategori pembelian. Ya. Membeli apa? Yaitu membeli perlengkapan sebesar 5.000. Maka kita masukkan 5.000 ini ke dalam kolom perlengkapan. Ya, kita beli perlengkapan sebesar 5.000 tapi nggak keluar uang, berarti kita dengan cara ngutang. Maka masukkan juga ke dalam kolom utang sebesar 5.000. Pada tanggal 27 April diselesaikan dan sudah dibayar pekerjaan servis sebesar 1.300. Setelah kita analisis bahwa transaksi di tanggal 27 April ini merupakan transaksi tunai, dia masuk ke dalam kategori penerimaan kas. Kas yang kita terima berapa? Yaitu sebesar 1.300. Maka masuklah ke dalam kolom kas sebesar 1.300. 1.300 ini dari mana? Yaitu dari pendapatan. Karena kolom pendapatan belum ada, maka masukkan ke dalam kolom modal 1.300. Kemudian keterangan kita isi dengan pendapatan jasa. Oke, transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 30 April perlengkapan yang terpakai pada akhir periode sebesar 2.000. Jadi setelah akhir periode kita mengetahui bahwa perlengkapan yang kita gunakan sebesar 2.000. Maka perlengkapan berkurang 2.000 kita masukkan pada kolom perlengkapan. Sedangkan beban perlengkapan kita masukkan pada kolom modal. Sehingga saldo akhirnya diketahui kas sebesar 66.350, piutang 500, perlengkapan 8.000, peralatan 30.000, utang 35.000,
dan modal 69.850. Total aktiva 104.850, pasifanya 104.850. Balance ya.